Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Program Studi Manajemen Komunikasi. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Etika Public Relation dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Baik, mari kita mulai. Pertemuan 1, Kode Etik. Pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah sistem norma, nilai, aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik humas meliputi 1. Code of Conduct, yaitu adalah etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang kedua adalah Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan, proses, dan teknis publikasi. Dan yang terakhir, Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Fungsi kode etik humas, yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, tentunya kita perlu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, karena pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah. Dalam hal ini, kode etik diperlukan untuk meminimalisir adanya tindak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Adanya kode etik akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja yang tentunya berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja masing-masing karyawan. Ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktis suatu profesi. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Praktisi humas yang baik yang taat terhadap kode etik adalah mereka yang meminimalisir sekecil apapun dalam bekerja serta menjaga nama baik profesinya. Etika dan moral. Etika merupakan standar yang berasal dari lembaga, kelompok, atau budaya tertentu di dalam lingkup masyarakat. Sedangkan moral adalah lebih mengacu pada prinsip pribadi yang dibuat, dipercayai, dan dijunjung oleh suatu individu. Jadi perbedaannya adalah bahwa etika berlaku dalam kelompok sosial, sedangkan moral lebih bersifat ke individu. Ciri-ciri etika. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. 2. Etika sifatnya absolut dan mutlak. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Dan terakhir, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Jenis-jenis etika. 1. Etika filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Kedua, etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Misalnya, dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Hubungan etika filosofis dengan etika teologis. 1. Revisionisme. Pernyataan mengenai revisionisme berasal dari Agustinus 354-430, di mana ia menyebutkan bahwa etika teologis memiliki tugas untuk merevisi, yaitu mengkoreksi dan memperbaiki etika filosofis. 2. Sintetis. Tanggapan mengenai sintetis dinyatakan oleh Thomas Aquinas 1225-1274, di mana ia menyintesiskan etika teologis dengan etika filosofis. Hasil sintetis tersebut adalah suatu entitas baru di mana etika filosofis dan etika teologis tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. 3. Dia paralelisme.
Tanggapan ini dikemukakan oleh F.E.D. Schleiermacher 1768 sampai 1834, di mana ia mengatakan bahwa etika filosofis dan etika teologis merupakan gejala-gejala yang sejajar. Dapat diumpamakan seperti sepasang rel kereta api yang selalu berjalan berdampingan. Contoh kode etik humas. 1. Kode etik humas IPRA. 2. Kode etik perhumas. 3. Kode etik humas CERP dan IPRA. Kode etik humas Confederation Européenne des Relations Publiques atau Konfederasi Humas Eropa dan International Public Relations Association atau Asosiasi Humas Internasional. 4. Kode etik humas PRSA. Kode etik humas Asosiasi Humas Amerika Public Relations of Society Amerika. Landasan atau sikap humas anggota PRSA. 1. Keahlian, skill. 2. Pelayanan sosial. 3. Penyesuaian diri dan dengan kepentingan masyarakat. 4. Kejujuran, kebenaran, ketelitian, cita rasa yang tinggi. 5. Tidak menempatkan diri dalam suatu konflik yang terjadi, dalam arti tidak bersikap memihak kepada kepentingan sepihak dan tertentu. 6. Menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat. 7. Menjaga integritas saluran komunikasi umum dan media massa. 8. Tidak boleh memutarbalikkan fakta dan pendapat atau mengeluarkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat. 9. Tidak boleh mengadu dombakan kelompok masyarakat tertentu dengan pihak lainnya sehingga menimbulkan perpecahan dan keresahan dalam masyarakat. 10. Tidak boleh mempergunakan metode untuk melecehkan atau menghina kelompok, etnis, dan suku serta agama tertentu. 11. Tidak boleh meminta bayaran dan komisi tertentu dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan serta kegiatan sosialnya. 12. Tidak boleh membiarkan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang telah disepakati bersama oleh para anggota manapun. 13. Harus saling bekerja sama dengan para anggota lainnya secara bersama menaati ketentuan dan komitmen bersama. Dari pertemuan kedua, 5 pilar etika PR. Pertama, veracity to tell the truth, yaitu prinsip untuk mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang perilaku etis. Kedua, non-malfeasance to do no harm. Prinsip ini menyediakan suatu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Pertanyaan itu adalah, apakah tindakan saya menyakiti orang lain? Yang ketiga, beneficence to do good, merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain namun lebih proaktif, yaitu dengan mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan tentang moralitas relatif dari berbagai kegiatan public relations. Contohnya misalkan mengembangkan program hubungan komunitas, terus kegiatan amal, dan lain-lain. 4. Confidentiality atau to respect privacy, yaitu prinsip atau pilar untuk menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Kelima, fairness atau to be fair and socially responsible, prinsip atau pilar keadilan dan tanggung jawab sosial. Kita selayaknya mencoba untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Pertemuan 3. Manfaat mempelajari etika PR. Mempelajari etika public relations dapat memberikan manfaat bagi kita, diantaranya adalah sebagai berikut. Memahami pengertian etika, memahami pengertian etika public relations, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relations, memahami landasan teori etika public relations, memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relations. Pertemuan keempat, teori etika public relations. Menurut Grunig,
Para profesional public relations mengalami berbagai permasalahan etis baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional public relations juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi organisasi. Karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relations mengembangkan teori etika public relations yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relations sebagai konsultan etik bagi organisasi. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk memasukkan teori etika public relations ke dalam kurikulum, yaitu contohnya seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu mengikuti kegiatan perkuliahan di mana etika public relations ini masuk ke dalam salah satu mata kuliah. Asosiasi Public Relations mengajarkan prinsip-prinsip etika public relations melalui program pendidikan dan seminar kepada para praktisi public relations yang tidak dipelajari dalam pendidikan formal. Contohnya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh suatu institusi atau lembaga yang nantinya akan bermanfaat untuk mengembangkan skill mengenai profesi public relations seperti skill menulis, skill publikasi, dan skill public speaking. Pertemuan kelima, pentingnya memahami etika humas. Etika humas merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban moral seorang praktisi humas atau public relations dalam menjalankan profesinya. Memahami etika humas merupakan kewajiban bagi para praktisi humas atau PR dalam menjalankan profesinya, di mana ketika seorang humas sudah memahami kode etik yang berlaku, maka humas tersebut dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan meminimalisir adanya tindakan penyelewengan dalam menjalankan profesinya sehingga kredibilitas mereka sebagai public relations dapat terjaga. Mengenal fungsi humas dalam organisasi. 1. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Contohnya karyawan, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan seperti konsumen atau vendor dan lain-lainnya. 2. Menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Contohnya adalah informasi mengenai event atau kegiatan melalui press release atau menyampaikan perkembangan mengenai krisis yang menimpa perusahaan melalui press conference. 3. Memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Humas juga berfungsi untuk memberi nasihat kepada petinggi organisasi, khususnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Nasihat ini berupa saran yang diharapkan mampu membuat petinggi organisasi dapat mengambil keputusan dengan bijak. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Cara PR atau kehumasan mengatasi krisis. Membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. 2. Melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. 3. Menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. 3. Mencegah konflik serta salah pengertian. 5. Mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. 6. Memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.